A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersama-sama melaksanakan sholat subuh berjamaah masjid jalan. Tolong yang seperti biasanya setelah yang zoomun sholat berjamaah di kita baca Al-Quran di mute. Yang zoomun salam tolong di mute. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Abang, kakak, ayah, bunda yang baik yang dirahmati Allah. Kemarin saya bahas tentang 4 tips untuk orang yang sakit. Nah, ini tulisannya kayak tulisan dokter ya. Alhamdulillah tidak bisa baca. Antum pasti akan ketemu dengan orang sakit. Pasti ketemu. Sering ketemu nggak? Gimana cara ngadapin orang sakit itu? Ada 4 hal yang perlu antum sampaikan atau 4 tips yang perlu di reminder supaya nyambung dengan materi kita hari ini insyaallah. Yang pertama, sakit itu adalah penggugur dosa. Apa sakit itu? Yang pertama, banyak orang mengutuk penyakit atau marah-marah dengan sakit. Padahal sebenarnya Allah kasih sakit itu mungkin dari total, misal contoh ya, 3 bulan dia hidup, paling Allah ambil 3 hari aja. 3 hari dengan 3 bulan lama mana? 3 bulan. Lama 3 bulan. Tapi dia fokus pada masalahnya. Maka ini harus jadi penyadar atau reminder nomor 1. Kalau antum jenguk orang sakit, bilang, Bu, Pak, Akang, Teteh, AA, sakit adalah cara Allah untuk menggugurkan dosa di masa lalu. Tapi dengan syarat, kitanya harus ridho. IRS kan, ikhlas, ridho, sabar. Ikhlas ketika berbuat hanya karena Allah, tidak berharap pujian manusia. Ridho ketika kenyataan tidak sesuai dengan keinginan, itu ridho namanya. Jadi banyak orang terbalik-balik. Ustadz, saya bisnis saya ditipu, saya ikhlas Ustadz. Oh, itu tidak ikhlas namanya. Ikhlas itu ketika antum berbuat hanya mengharap ridho Allah saja, nggak peduli dipuji, nggak peduli caci maki, tetap berbuat baik. Nah, itu ikhlas namanya. Hanya karena Allah, lillah, nggak ada lagi yang lain-lain. Nggak ada karena si fulan, karena nggak enak, nggak ada. Lillah itu ya hajar terus, jalan lurus, jalan terus. Tapi kalau ridho itu ketika kenyataan tidak sesuai keinginan. Coba dulu. Contohnya apa? Sakit. Kalau jomblo, gagal nikah. Itu aja jomblo tuh. Yang udah nikah juga bisa gagal. Oh iya, yang udah nikah juga bisa gagal kok. Iya kan? Clear ya? Jadi orang tanya, kayak Ustadz gimana? Oh, saya 3 kali gagal nikah, bos. Muka kayak gini 3 kali ditolak. Alhamdulillah. Pasti ada hikmahnya kan? Dan saya tidak nyesal, biasa aja. Ridho itu ketika kenyataan tidak sesuai keinginan, dan kita menerimanya dengan lapang dada, itulah ridho. Ini kurikulum wajib dalam universitas kehidupan. Saya sudah pernah sampaikan kan? Mana logo UK itu? Nih, Universitas Kehidupan. Oh, saya udah bikin ini, udah jalan.
alumni perdananya Ko Stephen. Pagi itu saya launching UK Universitas Kehidupan, maghrib Ko Stephen meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi. Nah, ini ada logo UK Universitas Kehidupan, IRS, Ikhlas, Ridho, Sabar. Kurikulum wajib dalam kehidupan itu 3 itu aja. Karena hidup ini bukan tentang apa, tapi tentang bagaimana cara meresponnya. Coba diulang. Kehidupan ini bukan tentang apa, tapi bagaimana cara merespon, how to respond. Orang gagal banyak, tapi ada yang gagal terus berhasil. Ada yang gagal hebat hidupnya. Ada yang, ya saya penjual Quran Syamil 2010, 2011, sambil jual pembalut, sambil jual pasta gigi. Ya kan zaman-zaman itu kan belum mampu jual yang mahal-mahal. Satu mushaf, tadi kemarin sore saya ketemu sama yang ngedesain covernya Quran Syamil, Kang RL. Nah, dia bilang saya yang desain Ustaz. Ya Allah, saya bilang Allah takdirkan saya ketemu dengan pendesain cover itu. Saya bilang dulu 2010 2011 saya jualan Quran Syamil yang Miracle tuh yang awal-awal warna coklat, masih ingat banget. Merah-merah marun coklat gitulah. Nah, itu satu Quran bisa dapat untung 10 ringgit. 15 ringgit. Itu bisa untuk saya hidup 1 minggu. I was there. Antum nggak mau jalanin prosesnya. Dihina orang, ditolak, biasa, kenyang udah. Kenyang. Puas betul. Biasa aja ditolak itu. Ya kan? Presentasi belum ngomong udah ditolak. Ya biasa aja. Saya kira cuma produk aja ditolak, rupa saya pun ditolak juga. Ya Masya Allah gitu. Ya Alhamdulillah dengan izin Allah. Itu jadi pelajaran. Nah, ridho ini yang tengah-tengah ini yang memang kurikulum wajib. Maka saya bilang ini fakultasnya ada. Ini Universitas Kehidupan, fakultasnya ada 3. Fakultas apa Ustaz? Ini syariah. Enggak, ini ada 3 fakultas. Pilih aja. Ada fakultas ikhlas, fakultas ridho, fakultas sabar. Tapi antum nggak milih pun pasti Allah kasih 3 hal ini. Maka hidup itu bukan tentang apa, tapi tentang bagaimana cara meresponnya. How to respond, it will make you different. Kenapa how to respond will make you different? Karena semua orang diuji sama Allah. Mana ada yang nggak diuji? Diuji nggak? Diuji nggak? Yang belum nikah diuji nggak? Yang sudah nikah? Diuji juga. Punya anak? Teh? Diuji nggak? Iya. Mana nyuci, nyapu, ngepel, bekemas, nyetrika, numpuk, saldo, minta ampun. Bensin habis, Masya Allah, tabarakallah. Ujian semua bos. Tapi the way to respond, ini yang kita harus belajar. Nah, tidak diajarkan di kampus. Karena antum diajarkan ilmu, knowledge, bukan bagaimana cara merespon kehidupan. Maka saya akhirnya bikin kampus, Universitas Kehidupan. Gimana cara daftarnya Ustaz jadi mahasiswanya? Gampang. Sholat subuh berjamaah di masjid. Syarat mahasiswanya itu, mau maba, mahasiswa baru, mahasiswa lama. Syarat nomor 1, sholat subuh berjamaah di masjid. Habis itu baca Quran 2 lembar kayak tadi. Ya kan? Berinfak, bersedekah, terserah, nggak apa-apa banyak, yang penting ikhlas. Itu SOP-nya. Ya kan? Sholat sunnah qobliyah. Kemudian ikut subuh berjamaah, ikut SMK. Enggak juga nggak apa-apa. Wisudanya kapan Ustaz? Nanti pas ada nih kain kafan. Antum lihat nggak? Ada logo kain ini tali. Ini tali kafan. Akan diwisuda ketika sudah pakai kain kafan. 3 bintang ini apa? Ikhlas, ridho, sabar. Ini dunia, ini Quran. Mau ngerti dunia ini, mau naklukin dunia, tuh harus pegang ini. Ini harus di atas supaya ini ngikut. Begitu kira-kira. Kenapa subuh
Loh, nggak usah dulu cerita bangun bisnis, bangun perusahaan, bangun keluarga, bangun subuh aja belepotan. Bener gak? Setuju gak? Nggak usah dulu kita cerita bangun kerajaan bisnismu, bangun peradaban, meramput. Apa? Pred.com. Sekarang kan dikit-dikit .com. Ya kan belilakban.com. Syarat masuk universitas kehidupan adalah satu apa? Sholat subuh berjamaah di masjid. Nanti udah dengan SOP-nya tuh sholat sunat fajar minimal, ya kan harus infak tiap subuh. Kenapa kok harus infak tiap subuh? Ada 2 malaikat yang doain kita. Bener gak? Ada 2 malaikat yang mendoakan setiap subuh. Yang malaikat satu doakan yang baik-baik, malaikat yang kedua doakan yang satunya lagi. Nih, saya tidak nakut-nakutin, cuma ngasih tahu aja. Antum udah infak belum? Pagi-pagi itu diniatin, bisa mobile banking, bisa siapin kotak amal di kamar, di rumah. Bangun tidur, geser. Dapat doa malaikat. Apa doa yang pertama? Ya Allah, berikanlah ganti kepada yang gemar berinfak. Kalau sedih berarti ganti Allah dengan bahagia. Nanti ada level-level yang advance. Yang level advance tuh saya bilang PR-nya adalah mandi sebelum subuh. Dan antum sudah harus full dress. Itu yang level-level advance. Mandi sebelum subuh. Dan saya alhamdulillah dengan izin Allah mendawamkan itu. Nah, saya ketemu sama orang-orang yang dengan izin Allah panjang umur, sehat, kemudian tubuhnya tuh sehat. Saya tanya apa amalannya? Hampir semua punya amalan yang sama, mandi sebelum subuh. Jadi saya sebelum subuh itu, malam sebelum tidur saya sudah siapin baju. Ini mohon maaf ya, pakaian dalam, ini kaos dalam, ini celana untuk besok, ini kemejanya, ini jasnya. Udah ready malam tuh. Saya udah keluarin dari koper. Makanya tadi subuh-subuh saya udah bisa langsung check out. Saya udah check out subuh tadi dan gak perlu bolak-balik lagi. Ini sudah full dress, bisa sampai Pontianak udah baju ini. Dan semua seri 1. Mohon maaf ya, pakaian dalam 1, kaos dalam 1, ini seri 1, ini seri 1. Maksudnya belum pernah dipakai sebelumnya. Jadi nggak ada tuh ceritanya baju bola, baju tidur yang ada air liurnya dipakai untuk sholat subuh. Bagi saya itu subuh itu pride bagi saya. Antum boleh setuju boleh nggak? Ini level advance, mahasiswa lanjutan. Yang baru-baru newbie ya nggak apa-apa lah, campur-campur air liur dulu lah. Tapi nanti nasib antum juga dicampur air liur sama Allah. Saya nggak mau pakai barang-barang yang udah dipakai kemarin. Sholat subuh itu nggak ada. Karena bagi saya subuh itu izzah, subuh itu pride. Saya malah lebih memilih pakai kaos, pakai sendal jepit ke mall. Tapi kalau pergi ke masjid saya selalu standby. Jas, parfum, udah bersih, rapi, wangi. Kumis sudah dicukur. Ya kan? Semua udah saya cek. Kotoran mata, bulu hidung, telinga, di sini bagian belakang. Udah saya cek semua. Jadi begitu kalau antum mau. Kenapa? Inna Qur'an al-fajri kana masyhuda. Subuh itu antum disaksikan oleh Allah dan para malaikat. Nah, gimana antum mau perform ketemu sama owner belepotan. Begitu berdoa kata Allah, nantilah kata Allah. Apek banget ente. Apek, butek, coba bilang. Apek, butek. Bau tuh apa bahasa sebenarnya? Bau tuh apa? Bau ya. Kakak-kakak yang ahwat, kaos kakinya ganti. Jangan sampai kaos kakinya gradasi. Warna putih berubah jadi abu. Gradasi. Makanya harus tahu kaos kakinya mana yang warna-warna gelap. Orang Jawa bilang mambu. Karena subuh itu disaksikan Allah dan para malaikatnya. Bukan berarti yang sholat lain gak disaksikan, tapi yang disebut Allah dalam Al-Quran, Inna Qur'an al-fajri
kana masyhuda. Antum sholat subuh itu harga diri kalau bagi saya. Bagi saya harga diri. Oh, saya pasti pikirkan detail. Dan antum boleh lihat, cek. Saya sebagian besar, mungkin 98%, 95% sholat subuh pakai jas. Ya. Ya kan? Siapa yang sering lihat SMK? SMK subuh menggapai keberkahan. Kajian saya sering lihat. Ya. Kalau live pakai jas nggak? Yes. Oh, itu sudah full dress, bos. Saya udah siap nyambut tamu, sudah apa. Jadi tidak ada ceritanya mandi jam 6, mandi jam 1. Oh, tidak ada tuh. Antum boleh cek kamar saya. Tadi malam 9:02 saya tinggalkan dalam keadaan bersih. Kasurnya sudah bantalnya sudah disusun, selimut yang saya pakai sudah saya lipat lagi. Kan bisa aja saya acak-acak, oh saya bayar kok, pastinya gitu. Tapi enggak, itu harga diri bagi saya. Ngerapikan kasur, ngerapikan tempat tidur. Bangun tidur baca doa dulu, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqona. Enggak ya, salah ya? Salah gitu. Doa dulu, bos. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Allahumma bika asbahna, bika amsayna, bika nahya, bika namutu wa ilaikan nusyur. Bismillah tawakkalna 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Dulu kita belajar kan, dreams, impian akan menentukan Anda dapat apa. Sedangkan attitude akan menentukan Anda dapat atau enggak. Sikap kan, impian dan sikap. Impian tuh menentukan Anda dapat apa, tapi sikap Anda menentukan Anda dapat atau enggak. Lihat aja, saya dikocek-kocek. Jas saya tuh biasanya masih ada plastik-plastik minuman kemasan tuh loh. Kalau segel minuman tuh biasa saya sering dapat di kocek. Buang sampah jangan sembarangan. Ikut tablik akbar, ikut kajian-kajian macam-macam, dapat snack box. Selesai sampahnya berantakan. Loh, tadi tablik akbar dapat apa? Kembali ke fitrah. Kembali ke fitrah. Kembali ke fitrah. Habis sholat Idul Fitri di lapangan kan bawa koran tuh. Selesai? Sampah semua. Hari pertama kembali pada fitrah, hari pertama dibikin dosa perdana. Buanglah sampah pada tempatnya, sebagaimana buang juga mantan pada tempatnya. Udah. Itu kan mantan, bukan pahlawan, kok dikenang-kenang terus. Oh, quote. Antum tuh jadilah gula. Nanti semutnya pasti datang. Ini mohon maaf ya, ganteng enggak, apek iya, mana ada yang mau? Kalau antum nggak ganteng minimal bersih. Bersih itu kan sunnah. Rasulullah tuh bersih, rapi, wangi. Ya nggak? Saya standby minum habatus sauda supaya aroma mulut nggak bermasalah. Standby juga permen kecil-kecil. Standby parfum. Ketiak beresin, bulu hidung cukur. Itu hal basic, bos. Kalau antum jadi gula, semut pasti datang. Kan dulu jualan paku, sekarang jualan rambutan. Dulu nggak laku, sekarang jadi rebutan gitu loh. Dah, status hari Jumat. Iya, sudah saya bilang kan, itu kan mantan, ngapain dikenangkan, bukan pahlawan. Minum Vitabat, saya orang nanya, habatus saudanya Ustaz apa? Vitabat warna merah botolnya. Minum, sehat. Buanglah mantan pada tempatnya. Udah ya. Nah, sekarang balik lagi tadi. Ketika hamba berada di setiap pagi, ada dua malaikat yang mendoakan untuk infak, cepat geser. Mau 100.000, 20.000, terserah. Yang penting tiap subuh, itu SOP.
Mahasiswa Universitas Kehidupan itu inspiring, infak setiap hari kalau bisa sering-sering. Coba diulang. Infak setiap hari kalau bisa sering-sering. La haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah. Subuh. Ini filter betul untuk orang munafik. Maka saya subuh itu selain strict, no excuse, subuh juga bagi saya harga diri. Jadi my subuh, my fajar is my pride. Dan saya akan sangat hormat dan respect sama seseorang yang komitmen jaga subuhnya. Pergi keluar kota, malam sebelum tidur, pas masuk hotel, dia langsung bilang gini, besok subuh kita di mana? Di masjid mana? Coba cari, ada nggak masjid dekat sini? Wah, kalau ketemu orang-orang kayak gitu, antum pegang kuat, itu bakal calon orang sukses. Jadi jangan lihat saldo antum yang sekarang, motor butut, saldo minta ampun, awal bulan kayak akhir bulan. Saya udah ketemu kemarin sama Uzma, Ustadz akhir zaman. Saya bilang kalau saya Ustadz akhir bulan juga, spesialis penghibur orang-orang di akhir bulan. Antum jangan lihat antum yang sekarang. Saldo antum tuh saldo sementara. Saldo apa? Saldo sementara. Someday suatu saat Allah akan kasih. Someday suatu saat antum akan dikasih keberkahan. Jelas ya? Jadi subuh itu pride, subuh itu harga diri, subuh itu simbol izzah. Antum nggak beres subuhnya, berantakan subuh, udahlah nggak usah banyak, tak usah banyak TBC, tak usah banyak cincong. Ya, tak usah banyak comen. Oh, ada Kang Dewa. Subuh, tidak ada cerita. Subuh bangun, sholat sunat fajar, sedekah, inspiring, infak setiap hari kalau bisa, sering-sering. Karena tiap hari ada malaikat, tiap hari malaikat doakan. Kalau selama ini yang kita tahu itu sedekah tuh hanya hari Jumat, maka antum harus edit itu. Tidak ada yang nyuruh hari Jumat saja. Perintahnya Rasulullah tiap subuh, tiap hari. Karena setiap subuh pasti ada malaikat. Antum praktekin 1000. Saya dulu tuh belajar tuh, maksa diri tuh, uang receh 500 rupiah. Pokoknya saya pengen dapat doa malaikat. Makanya bikin inspiring, infak setiap hari kalau bisa. Makanya jadilah itu 25.000 rupiah per bulan, atau 1000 sehari. Kan sejarahnya infak beras gitu. Oh, apa? Coba dong. Oh. Malaikat satu doa apa? Allahumma atimun fiqan khalafan. Khalaf artinya diganti. Siapa yang sedang sedih hari ini? Diganti dengan bahagia. Siapa yang sedang sakit? Diganti dengan kesembuhan. Maka kemarin saya bilang dawu mardokum bis sadaqah. 4 poin orang sakit itu. 4 poin orang sakit itu. Yang nomor 4 apa? Infak. Ini loh. Orang pelit ya. Orang pelit ya, coba diikut. Orang pelit Biasanya gampang sakit. Orang pelit urusannya sulit. Orang pelit bisnisnya gampang pailit. Orang pelit kuburannya sempit. Jelas? Tapi ada yang lebih buruk lagi, lebih kurang ajar lagi, lebih jahat lagi. Nanti kita bahas habis ini. Tapi satu, kalau yang sedang sakit itu pengukur dosa. 2, sebagai ajang muhasabah. Daripada marah-marah mending muhasabah. Astaghfirullahaladzim min kulli dzambin wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim min kulli dzambin wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim min kulli dzambin wa atubu ilaih. 3, sakit itu ujian.
Sebagaimana sehat juga ujian. Sakit itu ujian. Ujian apa? Ujian sabar. Nih kalau orang sakit, ujian sabar. Syukur, ujian orang sehat. Kemarin saya ketemu sama salah satu anak motor. Saya bilang, enggak peduli saya motor antum merek apa. Yang saya tahu, yang saya hormat, respect, motor antum parkir di mana? Banyak komunitas motor di sini? Banyak nggak komunitas motor di sini? Parkir di mana motornya? Saya bilang kalau sekedar parkir di kafe, ya kan? Di kafe ini, kafe itu, di warung kopi yang terkenal, satu kopinya 35.000. Itu biasa, tidak usah jadi orang Islam. Tidak usah jadi orang Islam. Tidak pernah parkir di masjid ya, tidak keren lah. Saya bilang Harley David Widodonya itu parkir di masjid. Vespa katanya anak Vespa, satu Vespa 1 juta saudara. Mana parkir dong di masjid? Dan kalau mau parkir subuh itu baru keren. Mercy, BMW, apalagi? Supercar, parkir di masjid bos. Itu baru keren. Supaya mobil ini jadi pembelaan tuh dari kiamat. Saya bilang sama anak-anak motor, setiap Jumatan saya bilang minimal antum bawa Harley itu ke masjid. Biar apa Ustaz? Loh, ngasih tahu sama orang-orang, sama anak-anak muda. Ini ada loh Harley yang parkir di masjid. Nggak semuanya parkir di panti pijat. Parkir di masjid, helm hilang Ustaz. La ilaha illallah. Masih aja masalahnya. Simpan lah helmnya, masukkan kocek. Masa ngurus helm aja tidak bisa, ngurus umat apalagi kan? Banyak cara loh. Dia mikirkan helm ya tuh. Nggak sampai otaknya, nggak mikirkan beras tetangga. Nggak tahu. Apa? Makanya orang live aja udah shock terapi, hadir langsung gini jagoan antum ini. Makanya saya nggak pernah mau ini. Saya bilang besok saya di sini, udah terserah kita mau datang, nggak apa-apa saya bilang. Nah, saya satu orang pun saya tetap live. Dan ini saya lakukan dari 2012. Orang motivator bilangnya persisten. Saya bilang, enggak, saya yang perlu Allah. Tak ada urusan, aku yang perlu. Allah tak perlu aku. Betul enggak? Allah enggak perlu aku, Allah enggak perlu sama saya. Sama sekali Allah enggak perlu saya. Saya yang perlu Allah kan? Betul enggak? Siapa perlu siapa? Coba diulang. Siapa perlu siapa? Kita yang perlu Allah atau Allah yang perlu kita? Kita yang perlu Allah. Masa iya ke? Kata orang Pontianak, iya ke? Kita yang perlu Allah atau Allah yang perlu kita? Kita yang perlu Allah. Kita yang perlu Allah kan? Jadi jangan sok dibutuhkan antum. Wah, kayaknya saya inilah. Kayaknya saya beginilah. Oh, sorry kata Allah, aku tak perlu kau. Nih ayatnya. Nih. Kita yang perlu Allah, bos. Allah tidak perlu kita. Percaya enggak kalau kita tidak ada dakwah ini tetap jalan? Percaya enggak? Percaya. Kita tidak ada, tidak ikut, kita baper gitu. Apa?
left group misalnya gitu. Terus dakwah ini berhenti gitu. Hello. Siapa ente? Terus kalau kita tidak ada, kita berhenti, kita baper, terus Islam tidak tersebar luas gitu. Oh, your head itu. Tahu your head? Biar mahal jadi pakai bahasa Inggris. Soalnya kan pisang goreng cuma 1.500. Begitu banana crispy 50.000. Nah, makanya tuh kalau mau mahal pakai bahasa Inggris. Nana Suryana. Nah, supaya mahal Ice Juice gitu lah. Pusing bapaknya nih. Siapa mau dikasih nama? Anak kita perempuan, Pak A. Alhamdulillah A, anak kita mah perempuan. Waduh, siapa namanya? Keliling dia ke pasar, pulang ke rumah dia bilang, "Aku udah dapat istriku," katanya. Siapa nama anak kita? Ice Juice katanya. Lupa deh, es jus ya. Kan es jus kan. Kan namanya harus diulang tuh. Ya kan? Daerah mana tuh yang namanya harus diulang-ulang? Sunda. Margahayu. Iya, siapa bilang nggak bisa nyebut F? Itu mah fitnah, Ustaz. Apa? Fitnah itu. Kemarin di bus itu, di truk. Nih antum lihat ya. Antum lihat apa yang saya dapat. Ini saya tidak tahu dari mana ini mereka dapat ilmu kayak gini nih. Di mana ya? Coba lihat kelakuan orang-orang lucu-lucu dan menggemaskan. Tulisan-tulisan di truk itu kan selalu menarik ya. Tulisan di truk itu selalu memotivasi. Motivatruk. Motiva truk. Lihat. Kita harus apa? Optimis. Yang harusnya pakai P jadi F, yang jadi F jadi P. Apa? Iya, orang Padang itu. Padang larang. Ada motivator. Kita harus optimis. Saya cari di ini, tak ada. Lihat Ustadz yang di IG, oke. Tuh lihat, optimis. Orang mana ini? Iya. Kalau versi Minang Kocak itu ini parah ini ya. Tenang. Kita harus optimis. Hidup harus berjalan, bro. Kita harus tetap optimis. Ada motiva truk. Iya. Tenang. Begini, ini harus di-share nih. Ada aja orang. Saya kadang-kadang ketawa-ketawa aja. Sempat alhamdulillah tuh langsung ambil momentumnya kan. Yang benar ontimis Ustaz. Ontimis. Bukan off. Dah, platnya saya tutup lah. Untuk menjaga kode etik jurnalistik.
Nah, gini loh maksud saya tuh, antum tuh jalani kehidupan tuh ya senyum. Apa sih butek-butek wajahnya tuh kenapa? Ya kalau butek saldonya datang ya. Wajah antum nggak senyum-senyum tuh antum kira antum keren ya? Enggak, udahlah saldo minta ampun, wajah menyeramkan. Siapa mau ngajak antum bisnis? Kemarin kalau antum lihat Britain Got Talent, ada salah satu magician dari Jepang namanya Keiichi atau siapa gitu. Itu semua orang I love him, I love him, I love him, sampai grand final dia kalau nggak salah. Apa yang dia punya? Dia punya good attitude, selalu senyum dan full respect. Ya kita tahu orang Jepang kan. Arigato, arigato. Begitu dia arigato, bangun udah hilang orangnya. Thank you so much. Dah, ini ya, kok bisa sampai ke optimis kita nih? Cerita apa tadi? Oh, fitnah ya. Sabar, syukur. Sabar ketika sakit, syukur ketika sehat. Dua-duanya ujian. Waktu antum sehat, antum pakai untuk jenguk nggak? Pernah nggak ke rumah sakit jenguk orang sakit? Itu tempat refreshing, tempat healing yang benar. Tapi jangan yang VIP. Jenguk orang sakit di VIP ya, nggak hidup hatinya. Jenguk orang sakit itu yang di Bangsal 3. Ajak tim-timnya Pak Ijab, bawa ke rumah sakit kelas 3. Terus bilang sama mereka harus interview. Lalu ajak tukaran nasib. Saya yakin mau dia. Pak, bapak punya utang nggak? Ada. Mau nggak bapak jadi saya jadi bapak? Saya punya utang pak sekian. Bapak gantiin saya yang sakit. Dia bilang saya mau. Mana mau orang sakit? Saya lihat loh mata kepala saya sendiri. Anaknya sakit di atas, bapak ibunya gelisah, suaminya mondar-mandir telepon, mungkin cari pinjaman. Itu ngerasakan yang orang lain rasakan, paham nggak kira-kira? Berempati kita. Mohon maaf ya, istrinya atau suaminya tidur di kasur terus pakai kateter gitu, istrinya baring di bawah kasur. Jadi ini kasur, nah istrinya tuh baring di bawahnya. Jadi kalau ada apa-apa cepat bangun gitu. Kan nggak punya pilihan, nggak punya kamar. Karena satu kamar itu bisa jadi 4 pasien, 5 pasien. Ada yang duduk di luar temenung gitu. Saya tuh ngelihat makan sisa dari suaminya. Karena mau beli makanan di luar udah nggak ada. Begitu kita datang bawa makanan tuh, ya Allah senangnya luar biasa. Doakan sampai nunduk-nunduk. Makasih bang, udah berapa hari tidak makan bang. Karena uang dia dipakai untuk beli obat suaminya, beli obat istrinya, beli obat keluarganya. Untuk makan dia yang jaga, dia sendiri tidak sempat mikirkan. Antum datang ke tempat-tempat kayak gitu tuh baru hidup hati. Saya tidak salahkan antum bawa anak ke mall, itu tidak apa-apa, boleh-boleh aja. Sesekali. Istri saya udah jarang ke mall Ustaz. Iya, tapi paket datang tiap hari. Ini parah. Tenang. Istrinya tiap malam glow in the dark. Tahu glow in the dark? Iya kan, bercahaya di waktu malam. Kira baca Quran, belajar online. Check out. Ya Rab. Memang udah jarang ke mall dia, tapi lanjut tiap hari. Nah, sembuhkan penyakitmu dengan sedekah. Dawu mardokum bisodaqah. Ini hadis sahih tapi jarang dibahas dan tidak masyhur, tidak terkenal. Gimana cara ngobatin penyakit? Bersedekahlah. Dawu mardokum bisodaqah. Dawu mardokum bisodaqah. Dawu mardokum bisodaqah. Obati penyakitmu. Apa yang sakit? Lahir dan batinmu. Insecure, minder, gak pedean, baperan. Itu penyakit. ODGJ, orang dengan gangguan jiwamu sakit. Suka selfie.
Saya pernah kemarin viral tuh video pendek. Akhwat bernikob. Ekspektasi saya ya pribadi gitu. Ngeliat akhwat bernikob itu, ya nggak usah banyak-banyak fotonya gitu. Tapi setiap hari ada fotonya. Oh, ternyata jualan nikob memang, ya udah enggak apa-apa. Tapi kalau akhwat bernikob narsis, ya kan? Itu bukan bernikob namanya, itu gatal apa? Gatal. Ada video saya kemarin tuh dipotong orang-orang. Memang sekarang orang ini suka motong-motong video. Rame. Komentarnya pasti ahli semua komentatornya di situ tuh. Komentator ahli kan? Ya kan, jaga komen. Itu harapan kita. Tapi sekarang nikob jadi style. Maka akhirnya orang pukul rata. Padahal kita lihat akhwat bernikob tuh justru respect loh. Hati-hati kita ngomong sama dia, jaga. Dianya yang makanya dibikin lagunya kan, kamu gatal kan gitu. Tahu nggak lagunya? Astagfirullah. Udah ya. Akhirnya orang pukul rata, ngapain bernikob? Ternyata gatal juga. Nah, maka kakak-kakak yang sudah memutuskan bernikob, hati-hatilah, jaga, tanggung jawab tuh. Dah. Oke, dawu mardokum bis sedekah. Sembuhkan sakitmu dengan bersedekah, berbagilah. Kayak itu menyelamatkan engkau. Jadi saya bilang kemarin, biasanya apa? Biasanya Orang yang mudah sakit itu pelit. Gak setuju Ustaz? Ya gak apa-apa. Kan ada kata-kata biasanya. Saya udah sering sedekah Ustaz. Berapa sedekahnya bos? Ya 2.000, 3.000, 50.000. Kau pergi ke mall bawa 100.000. 100.000 itu besar atau kecil? Udah punya iman, jawabnya tergantung. 100.000 besar atau kecil? Tergantung. Kalau pergi ke mall kecil, masuk kota amal bisa minta kembalian. Alah, salah masukkan kan gitu. Tahu cerita yang anak muda di sholat Jumat kan? Tahu kan? Bapak-bapak, ada anak muda, dia ngeluarkan duit dari kocek belakang, masukkan kota amal. Tidak lama bapak-bapak di belakangnya lagi khutbah, kan tidak boleh ngomong. Bapak-bapak di belakangnya tepuk, nyerahin duit, ada 100.000 banyak gitu. Bapaknya cuma gitu aja. Masuk, diambil, geleng-geleng kepala dia. Selesai sholat dia bilang, Pak, ngapain sedekah banyak-banyak? Kata bapaknya, siapa yang sedekah? Itu kan duit kamu jatuh, kata dia. Cari DKM langsung. Makanya antum hati-hati nyimpan duit. Ada pelit, nih, antum lihat ya Qurannya ya. Ada al-bukhlu namanya. Bakhil. Ini level lumayan lah, level 1 lah. Ini jelek juga ini, jelek, enggak bagus semua. Al-bukhlu, pelit. Apa tanda al-bukhlu? Al-bukhlu, orang pelit itu biasanya dia nggak mau nikmat yang dia dapat dinikmati oleh orang lain. Kalau makan sendirian, kepalanya masuk dalam lemari. Mat, dulu di Gontor ada yang gitu, Mat. Kalau dapat paket nggak mau dimakan rame-rame, dia makan sendirian aja. Al-bukhlu. Tapi dia masih royal, maksud itu masih suka beli jam, beli baju, beli apa untuk dirinya sendiri. Dia hanya nggak mau nikmat itu dirasakan oleh orang lain. Itu namanya al-bukhlu. Sudah? Al-bukhlu. Bukan bakhil ya? Ya, al-bakhil itu nama orangnya. Nama sifatnya al-bukhlu atau bakhil. Pelit. Kedekut. Ya kan kita belajar sifat kan, nama sifat. Bahasa Arab, mustalahat yang di Quran itu namanya al-bukhlu. Sebenarnya Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wa a'udzubika minal jubni wal bukhli. Nah, itu Rasulullah sebutkan al-bukhlu. Hammun wa hazanun. Hammun sesuatu yang belum terjadi, huznun kesedihan terhadap sesuatu yang sudah terjadi. Al-bukhlu. Oke, udah?
Tapi ada yang lebih gila lagi. Nomor 2, namanya asyuhu. Ini biasanya menyerang ibu-ibu dan bapak-bapak. Coba ulang, ini menyerang siapa? Ibu-ibu Dan apa itu asyuhu? Kalau al-bukhlu, dia sama orang lain? Enggak. Sama diri sendiri? Iya. Kalau asyuhu, ini apa namanya ya? Saya tidak tahu mengistilahkannya. Pokoknya ini parah lah, parah. Pelit kuadrat. Gitulah. Dia kalau sama orang gak mau, sama diri sendiri juga gak mau. Punya uang miliaran, cuma catatan. Dipakai juga enggak, dijajanin enggak, ditumpuk-tumpuk aja. Pokoknya dia senang aja ngeliat saldonya 500 juta. Wow. Dah. Kalau cuma catatan aja, print aja lah, beli printer. Betul enggak? Beli mukena bagus, disayang-sayang mukenanya, setahun sekali dipakai sholat. Begitu meninggal yang pakai istri baru. Apa kata istri baru? Sedekah akbar. Nyaman, rasain. Oi perempuan, dengar semuanya, dengar. Pakai jam tanganmu, pakai cincinmu, pakai mukena yang bagus-bagus, pakai itu Tupperware. Sayang, perabot, simpan. Mati kena hisab Allah. Kan gak keren, gak jadi masuk surga gara-gara Tupperware. Tuh barang-barang di kulkas simpan sampai hari kiamat simpannya. Masa sayang, pakai mukena yang udah banyak teh lalatnya. Kapan antum mau makainya? Pakailah, ndak mau sedekahkan, geser. Kemarin ada video viral, video di mana tuh, Korea apa di mana? Ketika istrinya bilang, aku udah nggak ada baju, beliin aku baju, sama suaminya diambil lemari, dilemparkan satu baju ke istrinya. Ah ini bukan baju, kata suaminya. Tuh perempuan di sana, yang ini ndak jauh beda maksudnya. Disimpan. Sayang, emas disimpan, cincin, jilbab, baju ini. Kapan antum makainya? Begitu dapat ini bilang sama suami, beliin dong. Pergi mall minta belikan terus, dipakai enggak? Oh saya dengan Bunda sudah bilang, ayah akan belikan, tapi syaratnya satu, dipakai. Apapun mintalah, bismillah, saya usahakan. Tapi syaratnya pakai. Jelas? Ini namanya asyuhu. Punya mobil, dicuci, minjam mobil tetangga. Pinjam dong mobil lu. Mobil ente kemana? Ada sih. Terus baru dicuci. Nah, namanya asyuhu, pelit kuadrat. Terus saja gila nih apa? Saja gila. Saldo ditumpuk-tumpuk, baju. Paham kira-kira? Saya pakai mobil-mobil, tas, barang-barang saya pakai untuk daily aja. Saya tidak niat untuk ini ya. Ini gimana? Jangan lihat dulu. Hanya cerita aja sama antum ya. Bukan berarti saya mau mengatakan ini jam yang saya pakai harganya 3 digit. Saya pakai untuk hari-hari. Casio kan, tahu kan? Sejarahnya kan dikasih orang. Itu tas 2 digit. Dipakai untuk hari-hari, ini 2 digit. Dipakai, kasih orang. Saya pakai, ini yang ada di atas meja Casio. Saya pakai untuk daily aja. Karena bagi saya fungsi bukan gengsi. Disimpan, disayang-sayang, enggak ada. Ini 2 digit harganya. Nah, jiwa kisminku meronta-ronta. Aku mah apa tuh levelnya Eger aja. Ya udah, nikmati Eger. Ya kan? Eger juga 3 digit, Ustaz, 235.000. Digit. Tenan. Ya.
Saya dikasih orang, datang-datang dikasih. Begitu saya tengok, ini kayaknya barang baru. Saya tengok di website resminya, Masya Allah, lebih mahal dari motor. Terus saya simpan-simpan, dosa lah saya, pakai tiap hari. Paham tuh? Sendal sepatu tuh ada sendal saya tuh. Saya tanya, dari mana beli sendal gini? Saya bilang, Ami Agus. Beli di Prancis, Kiai. Oh udah, pakai injak. Sama mahal-mahalnya sendal? Iya. Di kaki kan. Oh tuh sendal mahal juga. Saya ada sendal yang harganya itu kemarin saya cek di itu mereknya mungkin tuh nggak pernah dengar, Rick Owen namanya. Rick RICKOWEN. Harganya $1.888, 17 juta. Itu kiri kanan. Pakailah, digunakan supaya nggak kena. Kalau al-bukhlu di atasnya asyuhu. Dari tadi ribut masalah cincin. Ini cincin di Madinah belinya, udah selesai ya. Asyuhu. Dia pelit untuk orang lain dan untuk dirinya sendiri. Ini saja gila. Ayo pakai supaya tidak dihisab Allah. Selesai geser. Saya tuh punya pasukan geser saya tuh Fayat, Fatih. Itu pasukan-pasukan geser saya tuh. Kopiah yang biasa saya pakai ini yang karena kena kasih dari teman-teman Tarakan. Kopiah yang biasa saya pakai itu ada 2 tuh kan. Dibelikan sama Ayah John waktu saya ke Padang Bukit Tinggi. Mereknya Haji Syarbaini. Itu harga kopiahnya 800.000. Yang biasa. Yang spesial yang biasa saya pakai untuk safar tuh yang 1 juta. Ada. Kalau di sini Haji Iming gitulah ya. Berapa Haji Iming? 150. Wah, itu kopiahnya. Saya tanya, siapa yang pakai kopiah nih? Pak Soekarno, Pak Muhammad Hatta, Presiden Indonesia Pak Soeharto. Jadi semua presiden-presiden tuh pakainya kopiah itu. Wah, saya bilang mudah-mudahan lah. Mudah-mudahan aja. Antum ngapain? Otaknya traveling ya? Terlalu cerdas antum. Ya, hati-hati. Salam. Asyuhu. Tapi ada satu yang dibenci Allah, sangat dibenci Allah. Sebentar, saya mau ini kan dulu ya. Saya cerita tadi barang-barang tadi, saya sebut-sebut beberapa merek, berapa digit, supaya antum tahu barang-barang itu tidak kita pikirkan gengsinya, tapi fungsinya. Akan sampai masanya nanti dia hanya berfungsi sesuai dengan fungsinya. Kopiah ya di kepala, tidak mungkin di kaki gitu. Sendal juga sama di kaki, tidak mungkin di telinga. Antum dibilang orang gila nyimpan sendal di telinga. Saya mau ngasih tahu benda-benda itu tuh biasa aja, pakai, dipakai, jangan jadi asyuhu. Sayang-sayang simpan-simpan. Antum kapan pakai? Pakailah. Bila perlu mau tidur tuh full dress gitu lah gitu. Kayak jas gitu. Kayak pergi seminar gitu Pak Jam. Ya kan vision seminar gitu. Pakai jas full dress. Tapi ada yang dibenci Allah. Namanya mukhtalan fakhura. Ini saya pakai istilah Quran ya. Mukhtalan fakhura. Ini paling dibenci Allah, hina sehina-hinanya. Diperangi Allah depan belakang atas bawah. Siapa mukhtalan fakhura? Orang ini kata Allah di Quran surat yang tadi kita baca An-Nisa. Buka surah An-Nisa. Surah An-Nisa surah berapa? Surat keempat. Antum pakai aplikasi ini ya, pakai Qoro'a ya, ini aplikasi modern nih, semput nomor langsung keluar dia.
Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Jadi kalau ada yang pakai handphone terus Qur'annya srek, itu aplikasi kuno itu. Kita mau udah pakai aplikasi modern. Apa? Modern ya, modern. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakini wal jari dzil qurba wal jaril junub was sahibi bil jambi wa banis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Bilang innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Apa itu mukhtalan fakhura? Apa istilah yang tadi pertama, Pak? Al-bukhlu. Apa yang pertama? Al-bukhlu. Yang kedua asyuhu. Apa bedanya pelit sama asyuhu sama al-bukhlu? Apa bedanya? Sama orang lain. Kalau asyuhu dia pelit sama orang lain, pelit juga sama dirinya sendiri. Makan apa? Makan ikan asin aja lah. Diisap-isap, enggak dikunyah. Dah, letakin lagi. Sandal jepit, celana pendek, baju kaos. Itu lagi kaya tuh kalau kayak gitu tuh. Nggak mau bermewah-mewah dia. Antara ya itulah zuhud kata dia atau waro katanya. Tapi kalau al-bukhlu itu pelit untuk orang lain. Tapi untuk diri sendiri dia royal. Modif motor, ganti shockbreaker, Ohlin 40 juta. Ada duitnya. Kurban kaldu sapi. Nggak boleh sebut merek ya. Ya kan? Besok Idul Adha malam dia pergi beli apa? Tusuk sate. Saja gila orang ini. Ikut kurban mah enggak. Nyicil motor bisa, ada duitnya 500.000 sebulan. Kan motornya kita kan 1 juta kenangan. Kayak motornya Kang Febri kan 1 juta kenangan. Motor dia 1 juta sebulan. Banyak gaya aja. Dah, apa yang ketiga? Mukhtalan fakhura. Coba bilang. Mukhtalan fakhura. Mukhtalan fakhura. Mukhtalan fakhura. Mukhtal itu artinya orang yang menyombongkan diri. Fakhura itu artinya membangga-banggakan diri. Jadi sudahlah sombong, bangga diri. Ini apa? Downline-nya Fir'aun. Siapa upline-nya? Nah, ini upline-nya siapa? Fir'aun. Apa tanda-tandanya Ustaz? Mukhtalan fakhura. Lihat ayat selanjutnya. Di ayat yang ke-37, 437, alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl. Coba dibaca. Alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl. Berhenti dulu di situ. Tadi kalau pelit gimana? Kalau pelit gimana? Untuk diri sendiri royal, centang hijau. Untuk orang lain silang. Kan gitu kan anak sekarang kan? Otaknya tuh gitu kan, cara dia nggambarin sesuatu tuh silang, centang. Untuk orang lain silang, untuk diri sendiri centang. Tapi kalau mukhtalan fakhura ini dia agak antik, beda lagi dia. Gimana Ustaz? Gimana Yaman? Tuh yabkhalun wa ya'murunan nasa bil bukhli. Dia pelit sama orang lain, tapi royal sama diri sendiri. Tapi yang gila adalah wa ya'murunan nasa bil bukhli, dan dia menyuruh menghasut orang lain juga untuk ikut-ikutan pelit. Ada nggak? Banyak nggak? Dia mah nggak nyumbang,
Tapi menghasut orang untuk nggak nyumbang juga, jangan nyumbang di situ. Ada? Ada. Ini sasaran empuknya iblis, sasaran empuknya setan. Setan suka banget yang kayak gini-gini. Nice kan? Wayak tumuna ma atahumullahu mim fadli, menyembunyikan karunia Allah. Ditanya, "Bapak kan banyak duitnya." "Mana ada? Gak ada duit saya." Pokoknya dia akan cari alasan untuk tidak sedekah. Nanti udah mau PUPS mati. Pasti banyak dah. Banyak. Dia, saya nyebutnya vokalis. Apa? Vokalis. Iya. Makan datang, kerja hilang, sudah. Makan datang, kerja hilang. Diajak kerja hilang. Diajak kerja hilang. Diajak makan datang. Diajak makan datang. Share foto di grup, gambar beras, sepi. Paling pun ada OTW. Iya, OTW, ojo takon wae. Oke tunggu waktu. Oke tungguan wae, gitu OTW. Begitu gambar rumah makan, restoran, melesat. Ini orang nggak mungkin kaya. Saya nggak nyumpahin, tapi mau ngasih tahu aja. Nggak mungkin kaya, nggak mungkin berhasil antum. Nggak mungkin antum naik ke permukaan. Antum sampai mati gitu-gitu aja nasibnya, pasti udah. Nggak nyumpahin, nggak, ngasih tahu aja. Karena mazhabnya marginal. Kalau ada margin baru kenal. Banyak antum dapat quotes hari ini kan? Status 1 minggu penuh lah nih. Alladzina yabkhuluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli. Bikin tulisan supaya orang tidak nyumbang, bikin tulisan supaya orang tidak support ini, bikin tulisan supaya orang benci ini. Gitu aja kerjanya. TOP, tulisan, omongan, penampilan. Grand launching restoran, diskon sekian. Makhluk-makhluknya itu aja. Di mana ada gratisan, diskonan, banyakan, wa murahan, dia pasti ada. Dia punya apa, sensor itu mengalahkan sensor lebah, sensor apapun. Dia tahu di mana ada bunyi gratisan, diskonan, wa murahan, wa banyakan. Siapa yang dibenci Allah? Mukhtalan fakhura. Siapa yang baru ngerti istilah ini atau baru dengar istilah ini? Selama ini taunya pelit aja. Nah, ini di Quran Allah sindir di surat 4 ayat 36 37. Sampaiin ke tim antum. Saya kadang-kadang keras, saya bilang, kalau enggak mau nyumbang enggak usah banyak bacot. Coba ulang. Kalau enggak mau nyumbang enggak usah banyak bacot. Diam aja. Diam aja. Jelas? Oke. Saya kode internal saya bilang, kalau mau ikut, ayo naik. Kalau nggak mau ikut, minggir. Antum nggak setuju, nggak sepaham, nggak seide, nggak sependapat, minggir aja. Bikin baru, itu gentle. Saya temenin kalau mau. Buka yayasan baru, bikin lembaga dakwah baru. Namanya jangan sama dong. Punya kita udah kita patenkan. Ya gerakan infak beras, mau bikin apa terserah. Gerakan berbagi kah atau apa gitu. Terserah, ganti nama, ganti logo, bikin sendiri gitu. Itu baru laki-laki, jangan jadi bencong dakwah. Udah saya bilang berkali-kali kemana-mana. Jangan jadi bencong dakwah. Ngaku-ngaku ikut, di dalam ngerecokin pasukan. Kalau antum gentle laki-laki, betul jantan ya. Jangan jadi bencong. Ustaz ngomongin siapa ini? Entah. Pokoknya pengen ngomong aja di sini.
Oi. Ya. Jangan jadi bencong. Mau ikut, ayo naik. Nggak mau ikut, minggir, bikin baru. Kita support, kita dukung. Beda logo, beda gerakan, beda, silakan. Ahlan wa sahlan. Selama itu kebaikan. Nanti kalau tujuannya Allah, pasti ketemu kita. Sama kayak di sini. Satu naik mobil A, satu naik mobil B, satu naik motor. Tujuan Jakarta. Ketemu di rest area kita, bos. Tujuannya sama-sama Jakarta. Tapi kalau tujuan antum ke Jogja, ya pasti nggak ketemu kita. Minggir, coba bilang. Minggir. Nyinyir. Minggir, nyingkir. Minggir, nyingkir. Nyinyir. Nyinyir. Ini loh. Antum nggak tahu ya? Udah pernah saya bahas ini. Di Pak Ijab saya kirim. Nah, ini dia. Ayo, berawal dari mati rasa. Berawal dari mati rasa. Membuat dia minggir. Membuat dia minggir. Nyingkir. Nyingkir. Dan nyinyir. Dan nyinyir. Orang yang mati rasa Orang yang mati rasa akan membuat komunitas. akan membuat komunitas. Namanya BSH. BSH. Barisan Sakit Hati. Barisan Sakit Hati. Ciri-ciri anggotanya: Ciri-ciri anggotanya: kecewa, kecewa, mengecewakan, mengecewakan, mengajak orang lain kecewa. mengajak orang lain kecewa. Saya kirim. Share banyak-banyak tuh. Sakit perut yang bacanya. Bilang captionnya, jangan jadi bencong. Itu berani nggak antum? Nggak, bohong aja. Saya tahu kualitas WA antum itu. Banyak yang saya kirimnya langsung sakit perut. Dah saya kirim. Bukan British short hair, BSH tuh. Nama kucing kan? Minggir, nyingkir, nyinyir. Mau ikut? Satu visi, satu misi, naik. Nggak mau ikut? Minggir. Kalau masih ngalangin jalan, ya mohon maaf, kita tabrak. Kereta api tuh berhenti dulu nggak? Punten ya, punten, itu nggak ada. Kereta api itu jalan lurus. Ya ada yang nerobos. Di sini ada kan yang palang-palang tuh loh. Sudah ditutup. Jangan lewat, masih nekat. Selesai nggak? Wassalamualaikum. Kan ada magnet di situ. Bukan dia sengaja berhenti, enggak. Memang ketika sudah kereta api sudah mulai dekat, itu kan gesekan. Nah, gesekan itu ada medan magnet di situ. Makanya banyak berhenti, stuck. Mati mesin, selesai, mati gak orangnya. Nah, dakwah ini teman-teman semua sama kayak kereta api, sudah ada jalannya, siratal mustaqim. Orang-orang yang ditakdirkan Allah juga sudah ada dipilih Allah. Ada pemain inti, ada pemain cadangan. Kalau mau ikut setuju, ambil, naik, ikut. Kalau enggak mau, minggir. Udah diam, tidak usah banyak bacot, diam aja di tepi. Namanya pemain cadangan, tidak usah banyak bacot. Pemain inti lagi main kan gitu. Kalau antum ngerasa mampu main, bikin klub, bikin kelompok, buat, jalankan. Jelas? Jelas. Kalau antum masih menghalangi jalan, ya mohon maaf, kita tetap. Masa kereta apinya berhenti? Berhenti enggak kereta api biasanya? Enggak, dia jalan terus. Karena kereta api itu kalau udah berhenti, mau memulainya lagi tuh, momentumnya tuh, oh berat. Bikin klub, saya dukung, saya support, ahlan wa sahlan, silakan antum, bikin aja. Nama komunitas apa gitu. Gerakan gagal nikah misal gitu. Komunitas gagal nikah misal gitu. Ya kan? Komunitas ditinggalin mantan misal gitu. Apa? Iya. Apalah namanya, suku-suku antum lah. Ya. Baper aja, dikit baper, kesal, dongkol, apa hidup cuma sebentar. Makanya harus optimis dong.
Balik lagi ke situ, kena lagi kami Ustaz, tidak boleh ada platnya. Optimis, apa? Optimis. Harus optimis ya. Kita tahu ini dari mana kan. Aduh Ustaz dapat aja. Ya kan? Optimis. Jadi gimana kita menghadapi hidup ini? Harus optimis. Takbir. Gitu dong. Tepuk sebelahnya. Harus optimis kan. Iya. Optimis. Bikin komunitas tuh ijo lumut, ikatan jomblo lucu dan imut-imut. Bawanya versi saya sendiri gitu kan. Iya. Ada yang bilang gini, ini SMK nih pagi ini ketawa-ketawa tapi kena plak. Plak tuh yang di gigi itu kan. Tuh, plak di gigi. Optimis. Jelas ya? Jadi bukan tentang apa, tapi tentang cara meresponnya. Nah, maka Allah udah tegur kita ada 3 jenis manusia. Ada al-bukhlu, pelit untuk diri sendiri, pelit untuk orang lain dan tidak untuk dirinya. Ada asyuhu, untuk orang lain pelit, untuk diri sendiri juga pelit. Ada yang mukhtalan fakhura, orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Udahlah sombong bangga. Fir'aun tuh lihat nasibnya jadi apa. Maka kalau nanti antum umroh plus apa? Ke Mesir, kirim salam sama Om Fir. Siapa namanya? Om Fir'aun maksudnya. Ya kan? Om Fir bilang, makanya Om Fir jangan nakal. Ya kan? Fir'aun panggilnya Om Fir atau Om Pir? Tenang. Kena lagi. Kok Om Fir Ustaz? Om Pir. Oh iya, Fir'aun nyebutnya, bukan Fir'aun, Fir'aun. FIVV T pipit. Nah, gitu. Tulisannya apa? Fitriani misalnya gitu. Ada orang solehah namanya Fitriani. Panggilnya Fit. Tahu kan dari mana? Dari Padang kata tadi. Padang larang. Aduh. Udah ya? Jelas ya? Mudah-mudahan Allah lindungi kita, jaga kita semuanya, tidak termasuk dalam kategori mukhtalan fakhuro. Apa itu mukhtalan fakhuro? Orang yang pelit dan mengajak orang lain untuk pelit. Siapa yang baru tahu ada 3 level kayak gini? Alhamdulillah. Level 1 apa tadi? Al-bukhlu. Level 2 asyuhu. Itu juga menyebalkan sekali tuh. Dia pelit untuk dirinya sendiri. Yang paling parah mukhtalan fakhuro. Nah, jadi maksud saya apa? Antum harus pakai istilah-istilah Quran. Jadi jangan pakai istilah sendiri. Ambil mustalah Quran itu. Asyuhu itu istilah Quran. Al-bukhlu istilah Quran. Mukhtalan fakhuro itu istilah Quran. Jadi antum biar dekat gitu loh sama Quran tuh, biar dekat. Allahumma arhamna bil Quran waj'al lana imam. Jadi antum nggak bikin mustalahat sendiri, jangan. Saya di SMK ini ngajarin antum pakai istilah yang Allah gunakan di dalam Al-Quran. Al-bukhlu, asyuhu itu mustalahat Quran. Istilah-istilah di dalam Al-Quran. Pakai. Nah, ternyata alhamdulillah kan banyak yang baru tahu. Jadi pagi ini SMK ini kita bahas 3 level pelit. Ada pelit untuk diri sendiri tapi tidak pelit untuk orang lain, tidak untuk diri sendiri, namanya al-bukhlu. Ada pelit untuk orang lain, pelit juga untuk diri sendiri, namanya asyuhu. Ada yang sudah pelit untuk diri sendiri, ngajak orang lain. pelit untuk orang lain, tidak untuk diri sendiri, tapi menghasut orang, mengajak orang lain untuk pelit juga.
namanya mukhtalan fakhura. Itu istilah yang Allah gunakan. Ini orang udahlah sombong kok bangga-bangga diri dengan kesombongannya. Siapa yang dimaksud Allah mukhtalan fakhura itu? Yang suka nyombong itu. Allah nggak suka sama orang ini gitu. Kalau udah nggak suka diapain? Dibinasakan, betul. Kalau sudah nggak suka diapain? Ya bisa dibunuh, diazab, dikasih ujian nggak habis-habis. Bukan ujian itu, azab. Nah, mukhtalan fakhura ini dia pelit dan mengajak orang lain untuk pelit. Maka kalau nggak mau nyumbang, nggak mau support, nggak mau bantu, jangan banyak bacot. Jelas? TBC, terlalu banyak cincong. Nah, ini mulai curhat. Pelit sama istri gimana, Ustadz? Udah. Tenang. Pasti nanti gitu tuh. Nanti saya jawab kan, iya kalian suami harus baik sama istri. Transfer, direkam, di screenshot, kirim ke suami. Tapi pas pembahasan kalian sebagai istri, sambut suami dengan senyuman. Di skip. Kalau aku swipe, aku like. Kalau aku swipe, aku swipe, katanya gitu kan. Bisa tahu aja, ya tahu lah. Kalau aku like, kalau aku swipe, sombong. Ngasih like aja pelit banget. Apa sih harganya like itu? Ada, saya ketemu ke orang-orang gitu tuh, mau ngasih like aja tuh, ngasih tombol love like gitu tuh. Nggak mau dia. Jadi generasi hari ini generasi scrolling dan stalking. Buka ini gitu. Gini dia. Nih lewat. Jadi tuh. Jadi kalau dia sampai like itu berarti udah keren banget bagi dia tuh. Harga like dia tuh harga diri. Ya kalau antum nganggap itu keren ya, bagi saya nganggap itu ya pakai jiwa gitu aja. Apa sih like? Bagi saya priceless. Ngasih like aja susah. Yang mahal. Siapa tahu like itu nanti bersaksi di hadapan Allah. Misalnya ada akun-akun dakwah, ada akun-akun yang baik-baik kan, kasih like aja. Mana tahu jempol antum yang mencet itu kan nanti kan mulut dikunci, betul nggak? Terus tangan bicara. Oh, langsung banyak like-nya. Biasa. Manusia. Kan Instagram itu akun. It's not you. Di unfollow baper. La ilaha illallah. Ini BSH ini. Barisan? Sakit hati. Centang biru sombong. Enggak centang biru baper. Melakukan apapun supaya centang biru. Orang komen, Ustaz, akun Instagram Ustaz enggak centang biru. Iya, enggak apa-apa, saya bilang, emang apa? Tapi lihat yang follow centang biru semua, saya bilang. Baper. Ada centang biru, enggak centang biru, yang penting bisa jadi akun mewah bagi saya. Akun mewah. Mewah itu apa, Ustaz? Media dakwah. Handphone mewah, media dakwah. Udah selesai. Mukhtalan fakhur. Nauzubillah min dzalik. Ya? Pakai apa Ustaz? Nyumbang dengan apa kita? HTD apa? HTD. Yo, pakai apa kita ngasih? HTD. Kita ngasih apa? Kita ngasih HTD. Apa yang kita kasih? HTD. Apa itu HTD, Ustaz? HTD itu nih. HTD. Apa? Harta, jiwa, tenaga, doa. Kalau aku like, aku swipe. Itu dari Malaysia. Lagu-lagu itu. Saya kalau mau ikutkan Instastory itu ya nggak habis-habis di Instastory itu. Saya mampu saya ya, mana yang bisa di repost kan cuma 15 detik.
Tapi bagi orang-orang Instastory itu harga diri dia. Matilah saya bilang. Hilang kesadaran. Di unfollow tuh bapernya berhari-hari. Nggak ada yang nge-like, dia baper. Saya ini Instagram ini, saya bilang bagi saya ini papan pengumuman, mading, udah titik itu aja. Instagram saya ini mading, majalah dinding, hanya untuk posting-posting aja. Karena ini bukan Lukman Al-Hakim. Kalau lu mau tahu Lukman Al-Hakim, ini orangnya, not my account. Kita disuruh sholat gimana perintah sholat? Allahu Akbar, bukan akunku akbar, bukan nama baikku akbar, bukan otakku akbar, pintarku akbar, enggak, jaringanku akbar, downlineku akbar. Allah perintahkannya Allahu Akbar. Allah yang dibesarin, bos. Nama baik, kepintaran, pengalaman, networkku akbar. Ikut saya. Dari mana datangnya cinta? Dari mana datangnya cinta? Dari Facebook turun ke WA. Dari Facebook turun ke WA. Dari mana datangnya kecewa? Dari mana datangnya kecewa? Waktu jumpa wajahnya beda. Ini parah. Waktu di akunnya ya Allah glowing, filter semua isinya. Dulu saya pernah ngomong, akhwat, saya bilang para ibu-ibu, bunda-bunda, wajah tuh dirawat bukan diedit. Terus mereka bilang udah nggak zaman edit Ustaz. Terus filter, oh ya ganti sekarang. Wajah tuh jangan di filter, tapi dirawat. Itu dari situ datangnya kecewa itu. Antum masih percaya sama akun-akun itu? Kalau nengok akunnya tuh, inna atau inakal kausar lah pokoknya. Solehah banget. Yang nampak cuma matanya aja, berkedip-kedip, ada bintang-bintang. Aduh, istri. Aduh, coba seandainya jadi istri. Begitu udah nikah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Masa air hangus, masa rice cooker nggak dipencet, jemur baju nggak ngerti, nyuci, ilaha illallah. Suaminya dikasih makanan online terus, istri virtual namanya, Pak. Waktu di akunnya aku ikhwan banget. Auzubillah, kok auzubillah sih? Pokoknya imam keren gitu kan, imam muda ya kan. Al-Kafirun aja tadi. Nah, saya lanjutin. Grogi. Di belakangnya ada saya. Blank. Baru Al-Kafirun. Untungnya lanjutin. Kalau tadi kita lanjutin bisa sampai jam 6 soal subuh. Wala antum abidun ma'abud, wala ana abidun ma'abattum, wala waduh, tenang. Untung dia pindah. Al-Falat, alhamdulillah. Di mana Ustaz? Mana boleh tahu. Itu panik gak? Ya panik lah. Nggak pernah imam, sekalinya imam, belakangnya saya kan. Waduh, salah posisi nih. Makanya begitu Al-Kafirun hilang. Kuliah ayyuhal kafirun, apalagi lanjut. Untung ganti ya kan. Kalau tadi dia ganti inna tadi tuh, banyak ayat lanjutannya tuh. Inna a'tayna kal kautsar, inna anzalna. Dia bingung, inna sambung belakang inna lillahi. Lompat Al-Baqarah gitu. Nah, diajak kayak gini suka antum, ya kan? Ikhwan banget. Pokoknya kalau tengok akun itu dakwah, nganterin beras, distribusi, ustadz ini, ustadz itu. Jatuh cinta banget nih, ikhwan banget nih, suami idaman. Begitu nikah, ya Allah, kayak sapi kena ikat tuh. Handphone, pengecas, megang handphone. Terus update status setiap hari. Semua akan indah pada waktunya. Siram dia kopi. Woi, tidurmu terlalu miring. Saya banyak dapat curhatan awal-awal itu.
Waktu nikah mah Masya Allah Ustaz, mau nikah itu mempesona sekali. Giliran udah nikah pemalas Ustaz, bangunnya kesiangan, begini, ngelus-ngelus dada, padahal dia dijulukin Ustaz, padahal dijulukin katanya penggerak dakwah. Matilah saya bilang, kau tertipu sama casing, makan tuh casing. Apa? Makan tuh casing. Maka kalau mau cari ikhwan, cari laki-laki, jangan lihat casing yang sekarang. Ini bisa dipermak, bisa diedit ini. Modif-modif dikit bisa. Mau nggak saya kasih tips awat? Mau cari suami nggak? Ada nggak di sini? Udah nggak ada ya? Udah laku semuanya? Sholat semuanya? Awat kalau mau cari suami, kriterianya cuma 2. Bangun subuh sama komitmen rezeki halal. Itu suami idaman, pasti hidup baik. SOP tuh. Takdir kalau ente jomblo tuh masih. Bukan takdir, takdir. Kalau masih jomblo juga takdir, nah, gitu loh. Cari yang awat, ya. Rezeki halal sama bangun subuh. Itu 2 itu aman, selamat antum. Jadi ikhwan juga gitu. Tadi ayat ini tadi baca ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'din wa bima anfaqu. Kalian akan qawwam, akan punya harga diri di hadapan perempuan, di hadapan istri kalian. Mana yang sudah punya istri mana? Istrinya perempuan mana? Berapa orang? Jangan sibuk nuntut istrimu ya. Ikhwan, tadi kan ini namanya kajian samara, apa? Sama-sama kena marah. Apa samara? Catat Pak Ijab, banyak konten ini. Banyak konten, itu duduk udah sampai sejam, sudah sejam lebih sini. Kajian samara, sama-sama kena marah. Tadi perempuan habis kena pukul rata, ya kan? Kena cincang sembelih, macam-macam lah tuh. Nah, sekarang yang laki-laki, jangan sibuk nuntut istrimu dulu. Kau perbaiki diri. Nomor 1, kau harus punya fadl, keutamaan. Miliki kelebihan. Kualitas baca Quranmu harus lebih bagus daripada kualitas istrimu. Ijajun jilatil, la ilaha illallah, udah besar-besar masih ijajul jilatil. Betulin atuh. Ya. Yang kedua, infak. Rajin-rajinlah berdagang. Ya kan? Berdagang, jualan, bisnis, belajar. Antum cari, ada kok. Mulainya dari mana Ustaz? Reseller. Jadi apa? Reseller. Megang handphone, dicas, baring, tidur kesiangan, bangun kesiangan, terus bilangnya semua akan indah pada waktunya. Siram dia pakai air, bilang, "Woi, tidurmu terlalu miring." Kasih infak, itu perintah Allah. Perempuan itu, ya kan, ajak jalan, ajak makan. Itu ke apa? Yang sebelah-sebelah tuh, Indo Desember, Indo kan Maret udah lewat kan? Nah, bawa ke sebelah tuh. Kalau dia nggak nyambung tuh lama, habis asar dia baru nyambung. Dan kalau nggak punya duit tuh otak tuh kan nggak connect sih. Bawa ke minimarket sebelah rumah tuh udah seneng luar biasa. Beli coklat, ya kan? Beli susu, beli apa? Hobi, cita-cita kurus. Hobi nyemil. Bahasa Arabnya mustahil. Nah, dapat 100 berapa tuh, banyak dah tuh. Iya. Ajak suaminya jalan. Pak, yuk naik Vespa bareng, duduk berdua. Jalan-jalan, harus ada me time, harus ada, luangkan waktu antum. Udah ya? Dah, sampai situlah kita kira-kira. Maka laki-laki harus punya nafkah. Harus bisa ngasih nafkah, lahir dan batin. Belajar, ada ilmunya kok. Ada ilmunya. Nafkah lahir, nafkah batin. Ajak jalan, ajak makan. Itu rumus paling ampuh. Ajak jalan, ajak makan. Kalau dia ngambek-ngambek tuh ya biasalah, namanya perempuan. Gitulah dia. Dia bukan marah sama antum sebenarnya. Dia lagi cari pelampiasan. Harus siap samsak tinju memang. Jadi samsak antum maksudnya. Dia ngurusin rumah, capek, banyak banget. Banyak diurusnya. Jalan lurus tuh bisa sampai ke apa?
ke Tasik dia kalau jalan lurus dari Bandung nih. Ngurus dapur, nanti pindah ke ruang tamu berantakan, masuk ke kamar bapaknya yang berantakin kan gitu. Mana mungkin dia marah sama anaknya, antum aja di sasarannya. Habis selesai. Wassalamualaikum. Gitu ya. Jadi kajian kita kajian samara. Apa samara? Sama-sama kena marah. Yang akhwatnya perbaiki diri, jaga mulut. Kalian para ikhwan jaga pandangan. Jaga apa? Pandangan. Jaga pandangan. Insyaallah selamat dunia, selamat akhirat. Amin. Begitu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Jazakumullah ahsanal jaza. Mudah-mudahan pelajaran hari ini bisa jadi kebaikan. Para ikhwan, para laki-laki bisa terus jaga matanya. Para akhwat juga bisa jaga mulutnya. Oke, kita sama-sama ya. Ini namanya kajian samara. Sama-sama kena marah. Ya. Jadi kita menghargai, hormat, respect istrimu, dia sudah ngurus banyak hal di rumah. Respect juga suamimu, dia juga banyak ngurus sesuatu di luar rumah. Tapi suami yang kerja, suami yang berusaha, hasil serahkan sama Allah. Jangan jadi pemalas ya. Jangan jadi pemalas ya. Kemalasan berbalut spiritual. Pakai dalih qanaah, dalih kita nerima rezeki dari Allah, tapi kitanya nggak muhasabah, nggak berbenah. Oke? Jualan, dagang, jadi reseller. Banyak produk yang bisa dijual ya. Ambil bagian, oke? Kang, teh, aman? Udah ya? Itu dulu. Jazakumullah ahsanal jaza. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillah tawakkalna 'ala Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Barakallahu fikum, berkah selalu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan klik icon lonceng untuk terus update video-video terbaru.